Idi pecat Dokter Terawan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bagaimana kalau pemecatan itu terjadi pada kita di kantor atau tempat kerja kita? Karena siapapun dapat mengalami hal yang sama. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI memecat Dokter Terawan dari keanggotaannya. Apapun alasan pemecatan itu, bukan membuat Dokter Terawan semakin terpuruk. Justru sebaliknya, dia biasa-biasa aja. Dia hanya tersenyum dan tertawa. Istri dari Esther Dahlia dan ayah dari Abraham Apriliawan ini lahir di Yogyakarta tanggal 5 Agustus 1964. Pemecatan itu dilakukan berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat 23 Maret 2022. Dipecat bukannya bintangnya meredup, malah sebaliknya. Namanya semakin melambung, dan pemecatan itu menarik perhatian dunia internasional. Pemecatan itu merupakan promosi besar-besaran buat Dokter Terawan. Dia dijatuhkan, tetapi Allah mengangkatnya. Dia dipermalukan, tapi Allah mempermuliakannya. Roma 10 ayat 11. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Semua orang bersimpati kepada Dokter Terawan. Bahkan anggota IDI sendiri menyesali pemecatan itu. Viral di medsos, banyak netizen menilai pemecatan IDI terhadap Dokter Terawan merupakan tindakan kekanak-kanakan dan sangat tidak intelektual. Tetapi itu bukan masalah kita. Pemecatan Dokter Terawan sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi kita, bahkan tidak bagi Dokter Terawan sendiri. Masalahnya adalah bagaimana kalau apa yang dialami oleh Dokter Terawan terjadi pada kita. Misalnya orang tua atau ayah kita yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami PHK di tempat kerjanya, atau usaha kita mengalami kebangkrutan atau kolaps sama sekali. Jangan takut, sebagai orang percaya kita selalu ada harapan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh jadi ada orang-orang yang ingin membuat kita jatuh dan hancur. Ada orang-orang ingin melihat kita gagal, menangis, dan menderita. Percayalah pada Tuhan, karena Dia yang akan menopang tangan kita. 1,000 atau 1.000.000 tangan ingin menghancurkan kita, tapi ada satu tangan Tuhan yang akan mengangkat dan menopang kita. Silakan Anda membaca Ayub pasal 1 dan pasal 2. Kita akan temukan di sana bagaimana penderitaan Ayub. Ayub 1 ayat 1-3 dikatakan Ayub itu seorang yang kaya, tapi dia juga saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan oleh sebuah musibah, Ayub tiba-tiba menjadi miskin dalam sekejap. Kalau ada orang kaya mendadak, Ayub itu miskin mendadak. Bagaimana reaksi Ayub menghadapi hal ini? Apakah dia frustrasi? Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah
nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Orang lain mungkin berkata, biarlah hartaku habis, yang penting aku sehat. Tetapi dalam Ayub pasal 2, kita jumpai di sana Ayub jatuh sakit. Dikatakan seluruh badannya dipenuhi dengan barah atau bisul-bisul. Dan kalau bisulnya pecah akan sangat bau. Istrinya tidak tahan melihat penyakit Ayub. Dia pun berkata, Ayub, masihkah engkau bertahan dengan kesalehanmu? Kutukilah Allah dan mati saja. Tetapi Ayub berkata, engkau berkata seperti perempuan gila. Apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang buruk kita tolak? Ayub 2 ayat 9 dan 10. Dan ternyata penderitaan itu hanya sementara. Sebab dalam Ayub 42 ayat 10 dikatakan Tuhan memulihkan kembali keadaan Ayub, dan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari semula. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, sebab Allah itu adalah setia. Ketika kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar.